Hari Raya Idul Adha tiba di Desa Sukamurni. Warga berbondong-bondong menuju lapangan desa untuk melaksanakan salat Id dan menyaksikan pemotongan hewan kurban. Sejak subuh, bau sate dan suara takbir menggema di setiap sudut kampung. Semua orang tampak bahagia. Semua, kecuali Raffi. Ia datang mengenakan baju koko warisan ayahnya yang sudah sempit di lengan. Sandalnya bolong, dan kantong bajunya kosong. Tapi ia tetap datang dengan senyum. Usai salat, Raffi hanya berdiri di tepi lapangan. Ia menatap sapi-sapi dan kambing yang akan disembelih, lalu berbisik dalam hati. Suatu hari, aku ingin bisa berkurban juga. Bukan satu tapi sebanyak-banyaknya. Namun harapannya segera diuji. Adit, yang datang bersama ayahnya, seorang pengusaha kaya di kota, melihat Raffi berdiri sendirian. Raff, kamu ngapain di sini? Mau minta daging ya? Hahaha. Teman-temannya ikut tertawa. Sapi segede itu, kamu nggak bakal sanggup beli seumur hidup, tahu nggak? Miskin kok sok-sokan dateng ke acara kurban. Ucapan itu menghujam hati Raffi lebih dalam dari sembilu. Tapi ia tetap diam. Matanya menatap sapi kurban milik keluarga Adit yang paling besar di antara semua hewan. Tenang aja, Dit, kata Raffi pelan. Suatu hari nanti aku juga akan kurban. Mungkin lebih dari satu. Adit hanya tertawa makin keras. Yakin? Paling banter juga kamu cuma bisa jaga kandang sapi orang. Sepulang dari lapangan, Bu Rina melihat mata anaknya sembab. Kenapa, Nak? Bu, Raffi capek dihina miskin terus. Tapi mulai sekarang, Raffi nggak mau cuma jadi penonton lagi. Suatu hari nanti, Raffi pengen bisa kurban sapi bukan satu, tapi 10. Bu Rina terkejut, tapi ia tahu, ini bukan mimpi kosong. Ada bara semangat yang tumbuh di mata anaknya. Dan bara itu mulai membakar tekadnya. Hari itu, hinaan Adit berubah menjadi sumbu, yang menyalakan mimpi besar seorang anak yatim. Beberapa hari setelah Idul Adha, Raffi duduk di belakang rumah, menatap ke arah kandang kambing milik Pak Jaja, tetangga tua yang dikenal pelit bicara, tapi sangat sayang pada hewan peliharaannya. Raffi memberanikan diri menghampiri. Pak Jaja, kalau Raffi bantuin ngurus kambing-kambing itu, boleh nggak Raffi ikut belajar? Pak Jaja mengamati wajah polos Raffi yang penuh kesungguhan. Ia tak langsung menjawab, hanya melirik ke arah kandangnya yang kotor. Kalau kamu tahan bau dan tahan capek, besok pagi ke sini. Jam 5. Gagal sekali aja. Pulang. Siap, Pak. Malam itu, Raffi tidur lebih cepat. Di bawah remang lampu minyak, ia tersenyum. Itu bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang pemimpi yang akhirnya mulai melangkah. Keesokan paginya, kabut masih pekat ketika Raffi tiba di rumah Pak Jaja. Ia langsung diajari membersihkan kandang, memberi makan kambing, mengganti jerami, dan menggendong anak kambing yang sakit. Tangan kecilnya melepuh karena tali tambang. Kakinya basah oleh lumpur dan kotoran. Tapi tak satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Pak Jaja memperhatikannya dari kejauhan. Dalam hati, ia mulai kagum. Anak seusia itu jarang ada yang setahan ini. Namun ujian belum selesai. Ketika pulang lewat gang sempit, Adit dan teman-temannya lewat dan melihat Raffi berlumuran kotoran kambing. Wah, pantas baunya nyampe ke sini. Gembel kambing lewat. Temannya menimpali. Mungkin itu kerjaan barunya, ya? Pembersih kotoran kelas 1. Raffi menunduk, menggenggam keras kantong plastik berisi rumput yang ia kumpulkan tadi. Tapi di balik sakit itu, ada suara dalam hati yang berbisik. Biar mereka tertawa sekarang. Suatu hari nanti, mereka yang akan dia melihatmu berdiri. Hari-hari pun berlalu. Setiap pagi, Raffi datang ke kandang Pak Jaja. Ia mulai belajar hal-hal dasar. Cara memberi makan ternak, menjaga kesehatan hewan, hingga mengenali ciri kambing bunting. Dan satu hari, Pak Jaja berkata, Raffi, kamu punya kemauan keras. Mulai sekarang, satu anak kambing ini kamu yang urus. Anggap itu milikmu. Tapi kalau sampai mati, jangan harap dikasih lagi.
Raffi menahan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya sendiri. Hari itu, tekad Raffi tidak lagi sebatas ucapan, tapi sudah menjadi tanggung jawab nyata. Beberapa bulan berlalu sejak Raffi dipercaya merawat seekor anak kambing oleh Pak Jaja. Kambing itu ia beri nama Si Putih, karena bulunya yang bersih dan lembut. Setiap pagi dan sore, Raffi menyikat bulunya, memberinya makan rumput pilihan, dan membersihkan kandangnya lebih bersih dari milik kambing lain. Si Putih tumbuh sehat, bahkan lebih cepat daripada kambing lain seumurannya. Raffi mulai dihargai, bukan hanya oleh Pak Jaja, tapi juga oleh warga sekitar yang mulai memperhatikan kerja kerasnya. Namun, justru di puncak semangat itulah, musibah datang tanpa diduga. Suatu malam hujan deras mengguyur desa Sukamurni. Kilat menyambar-nyambar, dan angin kencang membuat atap rumah-rumah bergoyang. Keesokan paginya, Raffi berlari ke kandang Pak Jaja seperti biasa, tapi hatinya langsung terasa ambruk saat melihat Si Putih terbaring lemas, tak bergerak, dan bernapas tersengal. "Pak Jaja, Si Putih kenapa, Pak?" Pak Jaja memeriksa dan langsung menggeleng. "Kambing ini keracunan rumput basah. Mungkin kamu lupa jemur atau salah ambil." Wajah Raffi pucat. Ia merasa seperti dunia runtuh. "Tapi, saya udah hati-hati, Pak. Saya pilih rumput kering. Saya periksa." "Kalau udah kejadian, semua alasan gak ada gunanya," bentak Pak Jaja. "Saya bilang dari awal, satu kesalahan aja, selesai." Tanpa banyak bicara, Pak Jaja menarik tubuh lemas Si Putih dan membawanya ke bagian belakang kandang. Raffi hanya bisa berdiri terpaku dalam hujan gerimis, tak mampu menahan air mata. Setelah kejadian Si Putih, Raffi tidak kembali ke kandang Pak Jaja selama 3 hari. Ia mengurung diri di rumah, membantu ibunya menjahit, tapi lebih banyak melamun. Tatapannya kosong. Semangatnya seperti dicabut dari tubuhnya. Bu Rina, yang tahu betul anaknya, hanya berkata singkat saat menyuapi teh hangat. "Gagal itu biasa. Tapi kalau kamu berhenti, itu artinya kalah." Kalimat sederhana itu menggema dalam pikiran Raffi sepanjang malam. Pagi keempat, saat fajar baru menggeliat di langit desa, Raffi berdiri di depan kandang Pak Jaja. "Saya minta maaf, Pak. Saya nggak mau nyerah. Pak Jaja, boleh nggak saya mulai dari awal? Apa aja, asal bisa belajar lagi." Pak Jaja tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raffi dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Besok pagi, kamu bantu saya ke pasar. Kita mulai dari dasar lagi. Tapi kali ini, jangan setengah hati." Hari-hari berikutnya, Raffi mulai dari bawah, membawa pupuk kandang, mengganti jerami, bahkan membantu Pak Jaja ke pasar hewan di kota tetangga. Di sana, matanya terbuka. Dia melihat betapa besar peluang dari dunia peternakan. Dia belajar menawar, mengenali kambing sehat, dan memahami siklus penjualan kurban. Dia mulai mencatat harga, jenis, dan permintaan pasar di buku bekas milik sekolahnya. Raffi bukan hanya belajar menjadi penggembala. Ia mulai berpikir seperti seorang pengusaha. Namun tantangan tak berhenti di situ. Suatu hari, sepulang dari pasar, Adit dan teman-temannya kembali muncul, kali ini dengan kamera ponsel. "Lihat nih, anak yatim jadi tukang kambing. Viral ah." Mereka merekam Raffi yang memikul jerami dengan baju lusuh dan keringat di sekujur tubuhnya. Raff, mana tuh 10 sapi kurban yang kamu omongin kemarin? Jangan cuma mimpi doang dong." Raffi menatap mereka sebentar. Kali ini, ia tak menunduk. Ia hanya tersenyum. Bukan sinis, tapi tulus. "Yang penting aku kerja. Kalian ngetawain. Tapi aku belajar. Kita lihat nanti, siapa yang masih di tempat yang sama." Adit dan teman-temannya terdiam. Mereka tak menyangka, anak yatim yang dulu diam kini punya tulang punggung yang mulai mengeras. Hari itu, Raffi resmi mengubur rasa malu, dan menanam tekad yang tak bisa dicabut siapapun. 3 tahun telah berlalu sejak hari hujan itu, saat Raffi kehilangan Si Putih. Kini usianya 15 tahun. Tubuhnya lebih tegap,
Kulitnya legam karena matahari, dan matanya lebih tajam dari sebelumnya. Di balik tubuh kurusnya, Raffi menyimpan sesuatu yang tak dimiliki kebanyakan orang seusianya. Ilmu, pengalaman, dan keyakinan kuat akan impiannya. Selama 3 tahun, Raffi merawat lebih dari 15 kambing milik Pak Jaja. Menyisihkan uang hasil penjualan pupuk kandang, pengiriman rumput, dan membantu jual beli hewan. Belajar melalui internet di perpustakaan desa tentang cara mengembangkan peternakan kecil. Menabung dalam celengan tanah liat yang ia sembunyikan di bawah lantai bambu rumahnya. Dan yang terpenting, ia tidak pernah sekalipun melupakan hinaan Adit. Hingga pada suatu hari, Pak Jaja jatuh sakit. Usianya sudah lanjut, dan ia tahu waktunya di dunia tidak lama lagi. Ia memanggil Raffi ke ruang belakang rumahnya, di mana ada satu kandang besar yang dulu jarang dibuka. "Raff, kamu tahu kenapa dulu saya mau ngasih kamu kambing pertama?" "Nggak tahu, Pak. Karena kamu satu-satunya anak di desa ini yang nggak pernah minta uang, tapi minta ilmu. Sekarang saya serahkan semua kandang ini ke kamu. Ternak yang ada di dalam, semua milikmu. Jaga baik-baik." Raffi terdiam. Tenggorokannya tercekat. Di dalam kandang itu, ada 3 ekor sapi jantan dan 5 kambing dewasa. Hasil kerja puluhan tahun Pak Jaja, kini diwariskan padanya. Malam itu, Raffi kembali menatap langit. Tapi kali ini bukan dengan harapan, melainkan dengan rencana. "Tahun depan, aku kurban. Bukan 1, bukan 2. Aku akan kurban 10 sapi. Di lapangan itu, di depan semua orang, di depan Adit." Episode ini diakhiri dengan satu adegan pelan. Raffi duduk di kandang, memegang buku catatan penuh coretan. Di sampingnya, seekor sapi besar mengunyah rumput. Dan di halaman pertama buku itu, tertulis, "Impian Raffi, 10 sapi kurban, untuk ayah, untuk ibu, untuk semua hinaan yang membesarkanku." Hari Raya Idul Adha kembali datang. Namun tahun ini berbeda. Lapangan desa Sukamurni sudah ramai sejak pagi. Warga berdatangan seperti biasa. Salat Id, melihat hewan kurban, bersilaturahmi. Tapi ada satu hal yang membuat mereka berbisik-bisik sejak malam sebelumnya. Katanya, Raffi si anak yatim itu, mau kurban 10 sapi. Serius? Dari mana dia dapat duit? Ah, paling cuma rumor. Adit, yang kini menjadi pemuda tanggung dan mulai mengikuti bisnis ayahnya, datang dengan percaya diri. Keluarganya, seperti biasa, membawa 1 sapi besar ke lapangan. Ia yakin posisinya tetap tak tergantikan. Tapi lalu, suara mikrofon dari panitia kurban menggema. "Mohon perhatian. Tahun ini, ada donatur baru yang menyerahkan 10 ekor sapi kurban atas nama pribadi. Kami panggil Raffi bin Rahmat." Seluruh lapangan mendadak sunyi. Adit menoleh ke arah mikrofon. Matanya melebar saat melihat seorang pemuda berjalan perlahan dari arah utara lapangan, mengenakan baju koko putih bersih, senyum tenang, dan langkah mantap. Raffi. Di belakangnya, 10 ekor sapi besar dituntun oleh beberapa orang peternak lokal. Di setiap sapi, tertulis papan kecil. "Kurban dari Raffi, untuk ayah di surga, untuk ibu yang berjuang, untuk semua anak yatim yang pernah dihina." Seorang ibu menangis di pinggir lapangan. Itu Bu Rina. Panitia tak mampu menahan haru saat Raffi memberikan amplop dan daftar nama penerima daging kurban. Adit berdiri kaku. Wajahnya merah. Orang-orang mulai meliriknya, bukan dengan hormat, tapi dengan rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Ia melangkah mendekat, pelan. Suara takbir masih menggema, tapi yang terdengar paling jelas hanya suara detak jantungnya sendiri. "Raff," ucapnya perlahan. "Gue nggak nyangka." Raffi hanya tersenyum. "Kamu pernah bilang aku nggak akan bisa kurban seumur hidup. Hari ini aku buktikan, hinaanmu itu bahan bakarnya." "Maaf, Raff. Gue bener-bener." Raffi menepuk bahu Adit. Tak ada dendam di matanya. Hanya keteguhan dan kedewasaan. "Maaf udah gue maafin sejak lama. Tapi ingat,
Dit, jangan pernah remehkan orang yang sedang jatuh. Bisa jadi, mereka yang akan berdiri paling tinggi nanti. Hari itu, di bawah langit biru yang sama seperti dulu saat ia dihina, Raffi menepati janjinya. Dan semua terdiam. Sejak hari kurban itu, nama Raffi menjadi buah bibir di seluruh desa Sukamurni. Tapi bukan karena viral di media sosial, melainkan karena ketulusan dan perubahan nyata yang ia bawa. Setelah menyumbang 10 sapi kurban, Raffi tidak menjadi tinggi hati. Sebaliknya, ia mengajak para anak yatim dan pemuda desa untuk belajar beternak bersamanya. Ia menyulap lahan kosong peninggalan Pak Jaja menjadi peternakan kecil bernama Harapan Ternak. Di sana, ia tidak hanya memelihara kambing dan sapi, tetapi juga mengajarkan cara membuat pupuk kompos, menyediakan pelatihan untuk ibu-ibu tentang pengolahan limbah ternak, membuka koperasi sederhana untuk penjualan hasil panen rumput dan ternak. Bu Rina kini tidak lagi menjahit sampai larut malam. Ia justru membantu mengurus administrasi koperasi. Wajahnya lebih cerah, dan matanya tak lagi menyimpan kekhawatiran seperti dulu. Adit, yang sebelumnya mencemooh, kini sering datang ke peternakan Raffi. Bukan untuk menyindir, melainkan untuk belajar langsung. Raf, gue malu banget dulu sempat ngeremehin lo. Tapi kalau lo berkenan, gue mau bantu ngembangin ini. Gue ada akses ke pemasok pakan dari kota. Raffi menatapnya sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Gue percaya semua orang bisa berubah. Yang penting niatnya tulus. Dari musuh menjadi mitra. Dari hinaan menjadi kekuatan. Dari luka menjadi ladang kebaikan. Desa Sukamurni tak lagi sama. Dulu, anak-anak yatim sering jadi bahan kasihan dan cibiran. Kini, mereka jadi bagian penting dari perubahan desa. Anak-anak muda mulai kembali ke kampung halaman untuk bercocok tanam, beternak, dan membuka usaha bersama. Peternakan Raffi menjadi simbol harapan dan bukti nyata bahwa dengan kerja keras, ilmu, dan keberanian menghadapi hinaan siapapun bisa bangkit. Satu hari, seorang wartawan dari kota datang mewawancarai Raffi. Mas Raffi, apa yang membuat Anda tetap bertahan meski dulu dihina begitu keras? Raffi menjawab dengan tenang. Karena saya tahu orang yang paling sering dihina, justru punya peluang paling besar untuk membuktikan. 5 tahun telah berlalu sejak hari Raffi menyumbangkan 10 ekor sapi kurban di lapangan desa Sukamurni. Kini, peternakan, Harapan Ternak, sudah berkembang menjadi pusat pelatihan peternakan berbasis anak muda. Setiap tahun, puluhan anak yatim dan remaja putus sekolah dari berbagai desa datang untuk belajar, bukan hanya soal ternak, tapi juga tentang harga diri, kerja keras, dan ketabahan. Raffi kini berusia 20 tahun. Ia sudah diundang ke berbagai seminar, tampil di televisi nasional, dan bahkan ditawari modal besar oleh investor kota. Tapi ia menolak satu persatu. Saya tidak ingin meninggalkan akar saya. Saya tumbuh dari tanah ini, dan di sini saya ingin berbuah. Di dinding rumah sederhana miliknya yang sudah direnovasi, ada 3 foto tergantung. Satu foto ayahnya, tersenyum sambil menggendong Raffi kecil. 2 foto Bu Rina, menjahit dengan cahaya temaram. 3 foto 10 sapi kurban, di lapangan desa, di hari di mana dunia terdiam. Raffi tak pernah lupa dari mana ia memulai. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke peternakannya. Namanya Awan, 9 tahun, yatim piatu yang kini tinggal bersama bibinya. Kak Raffi, bener ya? Dulu kakak juga sering dihina? Aku juga sering dipanggil anak nggak punya, sama teman-teman. Raffi tersenyum, lalu berlutut dan menatap matanya. Iya, dulu aku juga begitu. Tapi dengar ini, Awan, hinaan orang lain itu kayak angin. Kalau kamu diam, dia cuma lewat. Tapi kalau kamu berani berdiri, dia bisa dorong kamu terbang. Anak itu mengangguk, matanya berbinar. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Awan diberi tugas, memberi makan anak kambing bernama Si Putih Junior. Roda harapan itu pun terus berputar.